Salam Patunggilan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya dalam Sapa Pagi. Perkenalkan, saya Ratna Badaria Linggarjati. Dalam Sapa Pagi hari ini, saya akan mengambil judul Menanti Waktu Tuhan. Sebelum kita mengawali, terlebih dahulu kita akan berdoa. Allah surgawi, puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu atas segala berkat, rahmat dan kasih karunia-Mu. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Hadirlah tengah-tengah kami karena kami sangat membutuhkan dan memerlukan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada suatu lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan, menanti waktu Tuhan. Ada 3 cara menunggu janji Tuhan. Seperti dalam judul tadi, menanti waktu Tuhan. Seperti lirik lagu yang saya kumandangkan, waktu Tuhan yang terbaik. Ini memang terdengar indah, namun tidak ketika dalam kita menghadapi problema atau permasalahan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan pertanyaan. Kita sering merasa gelisah, menunggu sesuatu yang kita inginkan segera terjadi. Namun, sudahkah kita memikirkan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita? Terkadang kita tidak tahu kapan Tuhan mulai bekerja. Tapi satu yang pasti, menurut waktu Tuhan, semua akan berjalan jauh lebih indah, lebih baik dari rencana kita. Yang pertama, kita harus fokus pada apa dan bukan kapan. Pernahkah kita merasa frustasi atau putus asa karena sesuatu yang kita inginkan terasa begitu lama terjadi? Seperti di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima mengingatkan kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Disinilah tantangannya. Maukah kita percaya akan janji Tuhan lebih dari kapan terwujudnya? Tuhan tahu apa yang terjadi untuk kita, kehidupan kita semua. Dan Dia memiliki waktunya sendiri yang sempurna. Mungkin kita sekarang merasa sendiri, ada rasa khawatir, was-was. Kapan kita bisa bertemu dengan pasangan kita? Bisa jadi ini adalah tanda dari Tuhan untuk diri kita. Dan menanti waktu yang akan tiba, tepat pada waktunya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin juga sekarang kita ingin pekerjaan yang lebih baik lagi, atau kita menanti ngelamar nang dindi ora oleh panggilan. Ini adalah salah satu proses. Kita ingin melakukan yang terbaik, namun belum dapat. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Apapun yang kita tunggu, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan di waktu yang tepat. Daripada kita terjebak dalam kecemasan, pemikiran yang tidak karuan, lebih baik kita fokus. Kita fokus pada janji Tuhan dan percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Lalu gunakan waktu yang ada untuk terus bertumbuh dan berkembang dengan kita membaca, memuji, dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, meminta kekuatan dari Tuhan untuk menunggu. Menunggu adalah salah satu pekerjaan yang membosankan. Menunggu bisa menjadi proses yang sangat melelahkan. Tapi kita tidak sendiri. Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan saat kita lelah dan lesu. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti bisa terasa berat, nggih mboten? Namun Tuhan berjanji kita tidak perlu berjalan sendiri. Apabila kita menanggung semuanya sendiri, jadi dalam masa menunggu kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan. Percayalah, pitados marang Gusti digandoli. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk bertahan sampai waktunya tiba. Yang ketiga, percaya pada iman bahwa Tuhan tahu yang terjadi. Terkadang kita merasa ragu, aku percaya, harus melakukan semuanya. Tapi kenapa kok belum dijawab doaku sama Tuhan? Kenapa Gusti? Kenging menapa Gusti? Terkadang kita berdoa, Gusti ewet sangat ngelampai gesang menika. Apa yang harus saya lakukan? Hanya satu, kita percaya. Kadang kita ragu akan pada diri kita sendiri, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, keraguan itu akan hilang. Apakah Tuhan benar-benar tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Itu yang harus kita pahami. Seperti di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Memberikan jawaban. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pun gamblang jelas di sini. Percaya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita mempersiapkan dengan iman padanya, kita akan melihat bagaimana Tuhan memenuhi janjinya dalam waktunya yang sempurna. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Menunggu, tetapi dengan iman. Waktu Tuhan memang tidak sama dengan waktu kita, tetapi kita fokus pada janjinya. Meminta kekuatan untuk menunggu dan percaya bahwa Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan menyadari bahwa semua yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Mari kita percaya dan beriman bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita menanti janji Tuhan. Setiap langkah kita di dunia ini lebih bermakna ketika kita mengerti dan mengimani satu hal. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Juga marilah kita berpegang dengan sepenuh hati. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Dalam menanti waktu Tuhan, pasti semuanya akan menjadi yang terbaik dan terindah. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala berkat, rahmat, dan kasih karunia-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Engkau punya rencana, rancangan yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Engkau tutup bungkus kami semua umat-Mu, GKJW Manukan dalam tangan kasih karunia-Mu. Berikanlah yang terbaik. Kami yakin Tuhan, rencana-Mu indah dan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Salam Patunggilan. Tuhan Yesus memberkati.